Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmi dengan NIM S1S12227 dari kelas C dengan Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Adham Mansur Sajia MM. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi Python, yakni materi Python class or objects. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu seperti biasa kita persiapkan dua hal, yakni yang pertama ada referensi materi. Nah, seperti biasa di sini saya menggunakan referensi materi dari Wetri School, dan juga yang kedua ada text editor. Di sini juga kita biasa menggunakan Visual Studio Code. Nah, setelah dua hal tersebut telah kita persiapkan, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Python class or object, yang dimana dalam bahasa Indonesianya adalah kelas dan objek Python. Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python itu adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Nah, kelas seperti konstruktor, objek, atau cetak biru untuk membuat objek. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat suatu kelas di dalam pemrograman Python? Nah, rupanya untuk membuat kelas itu digunakan kata kunci kelas. Contohnya seperti ini. Buat kelas bernama myClass dengan properti bernama X. Mungkin bisa kita langsung coba. Kita buat file baru terlebih dahulu dengan nama kelas dengan ekstensi .py. Nah, dengan menggunakan kata kunci kelas untuk membuat kelas, berarti kelas, kemudian nama kelasnya, contohnya di sini adalah mahasiswa. Kemudian pada contoh ini X sama dengan 5. Misalnya di sini jumlah dari mahasiswa itu sama dengan 140. Nah, jadi seperti inilah cara untuk membuat kelas, yang dimana kita gunakan kata kunci kelas. Setelah kita gunakan kata kunci kelas, diikuti dengan nama si kelasnya, yakni mahasiswa. Lalu isi dari dalamnya itu kita tentukan apa. Kurang lebih seperti ini cara membuat kelas. Selanjutnya bagaimana kita membuat objek. Nah, sekarang kita bisa menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Berarti di sini kita mahasiswa untuk membuat objek. Misalnya membuat objek bernama P1 dan cetak nilai X. Berarti akan mencetak nilai X yang sebelumnya itu terdapat di kelas myClass. Misalnya di sini kita buat objek pertama kita itu adalah mahasiswa. Mahasiswa 1. Nah, mahasiswa 1 itu sama dengan, kita ambil dari sini kelas mahasiswa. Nah, kemudian kita print, yang dimana printnya itu akan kita ambil dari ini, jumlah sama dengan 140. Berarti print mahasiswa 1, karena kita setkan itu mahasiswa 1 itu sama dengan mahasiswa dot jumlah, karena ini yang akan kita akses. Nah, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Kita hapus dulu yang pertama, kita jalankan kembali. Nah, inilah hasilnya, ditampilkan 140. Baik, saya kira seperti itu. Selanjutnya fungsi init. Nah,
Contoh sebelumnya yang ini tadi adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna di dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan, yakni init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi dengan adanya penggunaan init ini bisa dibilang lebih memudahkan kita. Jadi ibaratnya init ini penggunaannya sebagai template kita untuk objek-objek yang akan kita buat selanjutnya. Mungkin bisa kita langsung coba. Misalnya di sini kita hapus saja. Kemudian kita buka fungsi def. Kemudian di sini tinggal kita tentukan lagi parameter apa yang akan kita gunakan. Misalnya di kelas mahasiswa ini, parameternya itu yang umumnya biasa kita kenal itu dengan NIM. Kemudian nama dari mahasiswa tersebut siapa, kemudian ini saja ya, NIM nama. Kemudian untuk isian dari fungsi initnya ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu adalah template. Berarti template yang akan terus kita gunakan di saat kita membuat objek berdasarkan fungsi init yang telah kita buat. Nah, ini parameternya adalah NIM nama. Nah, self ini apa? Self ini ibaratnya mudahnya begini. Self itu adalah si objek yang akan kita buat. Jadi objek apapun yang kita buat, misalnya ini mahasiswa 1 dan kita buat seterusnya mahasiswa 100, itu setara dengan self ini. Jadi self ini kegunaannya dia itu akan mewakili di dalam template, yang akan mewakili di dalam template ini sebagai objek-objek yang akan kita buat selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita tinggal tuliskan self, kemudian titik, .nim sama dengan nim. Kemudian selanjutnya kita tinggal sesuaikan saja dengan parameternya. Berarti di sini nama. Nah, kemudian di sini kita buatkan objeknya adalah mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa. Nah, di dalam sini mahasiswa kita isikanlah sesuai dengan parameternya. Parameternya itu kita lihat di sini, NIM dan nama. Berarti tinggal kita isi dengan sesuai dengan parameternya. Contohnya di sini S1 22027, namanya kita ketik dulu. Rahmi. Kemudian di saat kita print mahasiswa 1, nah maka hasilnya seperti ini. Ini penjabaran dari string objeknya, selebihnya ini itu sudah benar. Yang dimana mahasiswa 1 ini sudah kita akses
di kelas mahasiswa dengan menggunakan template seperti ini. Ada self.name dan juga self.namanya. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah benar. Nah, ini fungsi init dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Seperti yang saya katakan sebelumnya, misalnya kita ingin membuat objek baru mahasiswa 1 sampai mahasiswa 100, itu akan selalu bergantung dengan template yang telah kita buatkan di awal ini, yakni dengan menggunakan fungsi init dan di dalam kelas mahasiswa. Contohnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi str. Maksudnya itu adalah string, yang dimana mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Nah, seperti ini maksudnya. Ini kan representasi dari string objek kelas mahasiswa. Nah, ternyata kita juga bisa menampilkan hasil dari yang ini, S1, S1, 22, 027 dan juga Rahmi dengan menggunakan fungsi str. Nah, ini pada contohnya, misalnya fungsi str tidak di setel, representasinya itu tidak akan ditampilkan. Contohnya seperti ini. Kita tidak menyetel fungsi str atau string, sehingga yang tampil adalah representasi dari string objeknya. Maka jikalau kita ingin menampilkan ini yang S1, S1, 22, 027 dan juga Rahmi, maka kita harus menggunakan fungsi str. Nah, contohnya seperti ini. Kita buatkan fungsi def dan untuk parameternya itu kita gunakan yang start dengan objeknya, yakni self saja, karena nim dan nama itu sudah ada di sini. Jadi di sini kita tinggal ambil saja yang self-nya. Kemudian di sini kita return atau kita kembalikan nilainya. Kemudian untuk mudahnya kita gunakan format string. Kemudian tinggal kita sesuaikan. Yang pertama tampil itu name, kemudian kedua adalah nama. Nah, kemudian di sini kita tambahkan seperti yang di atas, yakni self.name. Begitu pula yang ini, self.nama. Di dalam self.nama. Nah, seperti ini. Kemudian kita jalankan, maka hasilnya akan tampil, yang dimana akan mengembalikan atau return self.name menjadi string dan juga self.nama itu menjadi fungsi string. Sehingga inputan apapun yang kita berikan di sini di dalam parameter mahasiswa yang templatenya itu adalah nim dan nama, maka akan ditampilkan dengan baik outputnya sesuai dengan yang kita inputkan di sini, karena kita menggunakan pendefinisian fungsi string. Saya kira seperti itu. Selanjutnya ada metode objek, yang dimana objek itu juga bisa berisi metode, dimana metode dalam objek ini adalah fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Berarti di sini kita mahasiswa. Misalnya kita buat terlebih dahulu sebuah fungsi. Fungsi untuk salam atau sapa. Kemudian jangan lupa self
Setelah itu untuk statementnya adalah print, kemudian halo, nama saya self nama. Halo, nama saya self.nama. Kemudian di sini kita tentukan objeknya dengan penentuan dari kelasnya dan juga template-nya yang name dan namanya. Lalu untuk print-nya ini kita gunakan objeknya mahasiswa. Mahasiswa 1. Kemudian kita panggil .sapa, kemudian kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Halo, nama saya Rahmi. Jadi sesuai ya dengan metode objek, yang dimana metode ini juga bisa kita bisa kita isikan metode, yang dimana metode objek itu adalah fungsi yang dimiliki dari objek tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada parameter self atau diri. Parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Nah, jadi seperti yang mudahnya yang saya sebutkan tadi, si self ini bertindak sebagai objek-objek yang akan kita buat. Kalau di penjabaran di sini yang dimana mengakses variabel milik kelas tersebut. Itu tidak harus diberi nama self. Kita bisa menyebutnya apapun yang kita suka, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di dalam kelas. Oke, jadi self ini walaupun kita ganti dengan nama yang lain, itu bisa-bisa saja. Namun lebih baik kita mengikuti saja rekomendasinya, yakni menggunakan self. Jadi kita bisa tahu self ini yang mewakili si objek-objek, atau self inilah yang berarti setara dengan objek-objek yang akan kita buatkan nantinya. Saya kira seperti itu. Kemudian di sini ada mengubah properti objek. Kita dapat mengubah properti pada suatu objek. Misalnya seperti ini. Tetapkan usia P1 menjadi 40. Misalnya, saya pada contoh ini akan mengubah nim. Berarti di sini objeknya mahasiswa 1.nim. Kenapa tidak kita tuliskan lagi self? Karena self itu sudah setara dengan objek yang telah kita buat. Berarti di sini kita tinggal tuliskan objeknya, kemudian kita tentukan parameternya yang akan kita modif atau kita ubah. Misalnya mahasiswa 1.nim itu kita setel menjadi S1 kemudian kita print mahasiswa, kita print mahasiswa 1, kemudian kita jalankan. Nah, bisa kita lihat di sini NIM-nya sudah berubah menjadi S1 22021. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, menghapus properti objek. Kita dapat menghapus properti pada objek dengan menggunakan kata kunci del. Jadi, yang awalnya tadi kita tuliskan seperti ini,
Misalnya kita ingin menghapus nim ya, berarti yang ditampilkan nanti hanya tersisa namanya. Berarti kita gunakan kata kunci del di paling awal atau paling depan dari objeknya, lalu diikuti dengan nama objeknya apa dan parameternya yang mana yang akan dihapus. Oke, dan ketika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini, dihapus betul sehingga muncul atribut error seperti ini, bahwa objek mahasiswa itu sudah betul-betul tidak mempunyai atribut yang bernama nim. Saya kira seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menghapus objek. Nah, kita juga dapat menghapus objek dengan menggunakan del. Nah, yang dimana ini, yang sebelumnya tadi kita menghapus parameter nim sehingga ditampilkan objek mahasiswa itu sudah tidak punya atribut yang bernama nim. Nah, sekarang jikalau seperti ini, berarti akan menghapus objek mahasiswa, sehingga ketika di print maka hasilnya akan traced seperti ini, yang dimana akan dihapus betul-betul oleh si program sehingga objek mahasiswa satu ini sudah tidak terdefinisi lagi. Oke, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada pernyataan lulus seperti pada video-video sebelumnya, yakni pass statement. Nah, rupanya di kelas sama juga, yang dimana definisi kelas itu juga tidak boleh kosong. Tetapi jika kita ingin mengosongkan karena ada sebuah alasan tertentu, maka definisi kelas itu kita masukkan dengan pernyataan pass atau pass statement untuk menghindari error atau kesalahan. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan kosong. Definisi dari kelasnya itu kosong sehingga akan berwarna merah di sini, yang artinya error. Nah, untuk mengatasi itu seperti penjabaran sebelumnya, kita menggunakan pass statement. Nah, mungkin itu saja sedikit paparan materi dari saya terkait Python class or objects. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.